Terus dia udah bekerja, jadi pengalamannya udah banyak. Pengalamannya udah banyak, udah bisa menghandle kalau kasih tanggung jawab anak-anak harus menurut saya itu dikasih tanggung jawab untuk menangani anak-anak. Karyawan-karyawan dia sudah punya gitu. Karakternya dia adalah dia tidak berani mengambil langkah. Jadi, itu yang kedua ya? Nah, yang kedua, saya bicara yang kedua. Dia tidak berani mengambil langkah karena apa ya? Jadi tergantung apa maunya kami. Apa maunya kami. Gitu. Ya sebenarnya sih mau juga yang model kayak gitu, tapi kalau dia tidak punya ini sendiri ya? Inisiatif. Iya, inisiatif sendiri. Kan kita perlunya itu kan yang punya inisiatif tapi yang bisa ditanggung jawab. Betul. Itu yang kami. Ya sebenarnya sih bagus sih, dia juga kooperatif kan. Terus dia bilang pengalaman. Nah, selama Mas Hafiz ini bekerja untuk di Simgroup sendiri Bu, Soharensan sendiri atau Simgroup ya, tepatnya ini perusahaan yang bergerak di bisnis outsourcing, outsourcing dan headhunting seperti Gawai juga sebetulnya. Jadi memang di SIM dari 2021 sampai saat ini saya dinamis nih Bu. Dinamis artinya manajemen membutuhkan pertama saya di kolom bisnis support, yang mana itu scope kerjanya terkait pegawaian, kontrak, employee relation, dan CNB juga atau compensation and benefit. Itu 2021 sampai 2022 ya. Oke. 2023 ini sampai di bulan 7 saya sudah kembali ke rekrutmen and training karena di kantor sebelumnya pun di sebelum Group memang saya direkrutmen juga. Untuk saat ini masih menjadi karyawan di perusahaan ini atau masih aktif? Masih aktif ya, masih aktif ya kan. Pernah nggak menghadapi kemudian gitu ya, atau masalah yang tergolong baru juga, utamanya ketika kami kedatangan klien baru yang baru bekerja sama gitu. Nah di sana memang tahap perkenalan memang perlu banyak memberi pengertian sih ke perwakilan klien gitu ya, dan ke pegawai-pegawai penempatan atau sourcing. Itu dihadapin sendiri oleh Mas Hafiz? Ya, jadi memang kita PT Han Cahya Kahimna ya, karena kami masih baru sekitar. Nah kalau dengan Mas gabung di HCK itu, apa yang akan Mas lakukan terhadap perusahaan HCK? Pastinya saya harus bisa support manajemen dalam scope HR ya Bu ya, secara besar. Satu HR-nya ini saya melihat memang di perusahaan dalam tahap berkembang saya harus bisa independen nih tanpa tim gitu ya, misal bisa dikatakan atau mungkin report lainnya itu bisa langsung ke director atau mungkin bahkan owner gitu ya. Ya. Nah, apa sih yang konsep atau flow proses yang bisa saya tawarkan? Pastinya kita secara generalis rekruter ini merupakan manpower planning atau kuota dari manpower tadi, karena rekruter biasanya kan fokus bagaimana sih bisa bagaimana sih bisa gitu ya. Nah, cuma memang saya harus menyesuaikan lagi di perusahaan yang dalam tahap berkembang, kita harus memang pakemnya ke kuota manpower planning, dan manpower planning itu disesuaikan satu sebelum tercipta MPP disesuaikan dengan satu proyeksi pendapatan perusahaan. Bagaimana Mas mensikapi untuk dua perusahaan ini? Oke, nah saya sudah familiar sekali sebetulnya dengan konsep grup ya, atau sister company atau sendiri ini. Karena di tempat saya saat ini, Sovereign Funding kan disebut SIM Group gitu. Jadi memang di dalam SIM Group ini ada dua perusahaan lainnya gitu ya. Yang mana pemahaman struktural itu seperti apa? Oke, baik. Pastinya pertama ada owner ya. Lalu selain owner ada lagi mungkin komisaris di level tertentu ya. Sebagai monitoring dan steering committee mungkin bisa dibilang. Lalu lanjutnya ada BOD pastinya. BOD-nya pasti kan ada presidir atau managing director. Lalu mungkin yang secara general ada finance director dan HR, mungkin itu bisa digabung. Lalu ada juga operation atau marketing director. Nah ini fleksibel sih, sifatnya bisa digabung atau terpisah. Lalu di perusahaan yang keduanya ini juga mungkin bisa disamakan secara struktur ya, tapi mungkin secara agar bisa sesuai dengan regulasi gitu ya Bu ya.
yang orang-orang yang menjabatnya pun juga memang secara regulasi tidak boleh orang yang sama sih, Bu. Ya. Jadi memang tetap harus ada pembagian porsinya lagi di sana. Oke. Oke, jadi secara singkat mungkin seperti itu. Terus ini Mas, untuk suatu perusahaan itu dibutuhkan berapa yang standarnya ya? Ya. Berapa employee yang harus atau manajemen atau struktural yang harus ada? Oke. Sesuai dengan undang-undang maksudnya. Ya, yang sesuai standarisasi, saya bilang standarisasi. Sesuai standar ya. Kalau sesuai standar, sebetulnya berapa sih employee ideal di satu perusahaan tidak ada ininya ya, Bu, ya baku apa namanya angka bakunya sebetulnya. Pastinya ini disesuaikan satu dengan kemampuan perusahaan, lalu kondisi perusahaan di tahap apa, dan kedua adalah memang manajemen yang baik atau human capital yang baik juga harus bisa menjaga jumlah karyawan ini tidak kelebihan atau kekurangan Ibu. Nah ini memang harus didasari pada tadi perhitungan manpower planning, lalu proyeksi pendapatan perusahaan juga. Untuk perusahaan yang baru melangkah gitu ya, apa targetnya Mas Hafiz? Untuk perusahaan yang mungkin tadi dari Bu Yuni juga sempat jelaskan itu 2 bulan ya baru running gitu. Memang belum secara income belum ada gitu ya. Memang fokus utamanya satu adalah mencari sumber daya dulu nih. Key people yang bisa menjalankan operation nantinya. Lalu setelah key people ini sudah terbentuk menjadi satu tim gitu ya, dari jajaran BOD sampai di staff atau eksekutor maksudnya. Nah tahap selanjutnya adalah harus melihat ke tahap marketingnya Bu, atau bagaimana pemasarannya gitu ya, untuk menjangkau pasar-pasar dari target bisnisnya. Lalu di saat yang bersamaan setelah marketingnya tadi berjalan harus disupport juga dengan tim dari operasional dan tim support lainnya seperti finance, HR juga. Ini kan posisinya Mas kalau di sini kan adalah yang tadinya sempat di kalau katakan dalam kondisi yang benar-benar kalau human recruitment itu kan beda dengan yang HR bisnis. Betul. SOP-nya jelas beda ya. Nah, kalau katakan dalam kondisi yang benar-benar bukan adil ya, tapi memang kondisinya yang benar-benar belum tentu kita bisa punya kedua posisi tersebut itu. Bagaimana Mas Hafiz untuk mensikapi terutama terhadap pimpinan ya, terhadap tugas-tugasnya pun, nah, itu bagaimana mensikapi? Ya, pastinya dalam hal ini Bu, saya juga harus bisa adaptif nih Bu. Bisa saya nggak bisa punya mindset oh ini bukan kerjaan saya gitu kan. Jadi saya memang apalagi dalam kondisi perusahaan yang dalam tahap baru, memang saya dituntut harus bisa sebagai generalis gitu. Jadi memang saya harus bisa menjaga ritme kerja, nggak boleh terlalu fokus di satu job desk gitu ya. Jadi memang saya harus memastikan secara general ini semua berjalan secara ritmenya gitu. Jadi untuk hubungan rekan kerja ya, rekan kerja. Kalau katakanlah kan kalau awal masih posisi pasti sama semua. baik. Begitu berkembangnya perusahaan pasti ada stepnya supervisor dan manager kayak gitu kan, berbeda kan, supervisor dan manager itu akan beda tingkatan dan tentunya beda untuk mensikapi dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kalau Mas sendiri, posisi Mas sendiri katakanlah sama-sama ini, itu terhadap rekan kerja seperti apa? Oh ya, pastinya saya selama 4,5 tahun berkarir, prinsip saya selalu satu sih kepada rekan kerja. Saya pastinya perbedaan pendapat dalam koordinasi selalu ada ya. Tapi itu harus disikapi secara profesional. Kata kunci dari saya adalah profesional betul. Dan saya selalu menghindari drama juga pastinya, karena selama 4,5 tahun ini syukur saya belum pernah ada histori atau drama yang tidak ini yang dibutuhkan. Jadi memang kata kuncinya adalah harus profesional sih, dan harus fleksibel ya Bu, yang kedua. Nggak boleh kaku juga gitu sama koordinasi dan rekan kerja gitu. Nah, udah rekrutmen pasti udah tahu ya cara. Jadi aku istilahnya ini kan kalau saya rekrut ini hanya kenapa saya tidak melalui interview yang biasanya pada standarnya seperti ini, tapi saya lebih mengarah ke case-case aja gitu ya, ke case. Katakanlah nih kalau misalnya Mas Hafiz menghadapi saya nih, Baik Bu. saya pimpinan, terus
padahal masih baru nih, masih 2 bulan. Iya. Tapi saya menyerahkan sepenuhnya ke Mas Hafiz. Itu gimana? Oke, secara tanggung jawab pekerjaan gitu ya. Ya, betul. Ya pokoknya seorang GA itu memahami semua aspek pekerjaan. Harusnya HR dan GA juga bisa memahami semua aspek pekerjaan yang ada di organisasi itu sih, Bu. Karena HR dan GA kan posisinya adalah sebagai support ya, departemen atau divisi support. Jadi memang harus ada pengertian dan ada wawasan, ada knowledge ya terkait posisi lain gitu, atau perusahaan. Kalau di katakan masuk di HCK karena berkaitan dengan properti. Nah, sejauh mana pengetahuan Mas Hafiz tentang properti? Untuk properti yang saya ketahui sejauh ini GA ya, yang dalam GA, artinya GA baik. Nah, GA tugas dan tanggung jawab dan GA terhadap properti itu seperti apa? Oke, mungkin saya bisa ambil satu case di perusahaan agensi apartemen ya, properti apartemen misalkan. Nah, GA di perusahaan properti ini memang bisa dibedakan menjadi dua sih, GA untuk internal manajemen atau GA untuk eksternal untuk bisnis gitu. Nah, kalau eksternal sendiri itu gimana? Kalau eksternal sendiri, GA ini memastikan juga ketersediaan mungkin unit yang dipasarkan gitu ya. Lalu kelayakan unit tersebut sebelum dipasarkan, lalu penjualan after sales setelah unit itu terjual atau tersewa gitu ya. Nah, GA eksternal ini juga harus memastikan maintenance ini berjalan. Nah, untuk GA internal ini mungkin ya ke rumah tangga perusahaan sih. Katakanlah nih, kita bicara apa? Kalau misalnya dapat tugas bahwa udah kamu urus itu 3 unitku tuh gimana caranya apa yang Mas lakukan? Oke, ya ini sih Bu, saya juga harus banyak koordinasi dan banyak follow up ke tim marketing juga. Dan tapi saya juga nggak boleh bergantung sekali nih ke tim marketing gitu ya. Saya juga harus bisa dalam hal ini fleksibel. Saya seorang GA, tapi saya harus juga mencari channel lain nih di luar. Itu terhadap perusahaan ya, terhadap perkembangan perusahaan ya. Yang saya tanyakan itu apakah hanya daily menjalankan bahwa sudah terisi tenang ataukah ada visi misi lagi terhadap PT HCK itu? Setelah 1,5 tahun ternyata di satu lokasi ini, contoh apartemen ibu ya, tingkat penghuninya sudah 100% nih untuk fulfillmentnya gitu ya, fulfilling dari unitnya. Sudah 1,5 tahun berjalan, artinya sudah bisa dikatakan stabil. Nah, ketika bisnis makin berkembang ya, manajemen juga bisa akhirnya secara insentif mungkin bisa memberikan lebih ke karyawan gitu ya. Jadi memang motivasinya mungkin harus dari situ dulu pertama Bu. Jadi saya bisa propose itu ke manajemen. Karena nggak bisa tinggal di bergantung di satu lokasi bisnis aja sih. Khawatirnya ketika lokasi bisnis itu nggak baik-baik saja, depannya nggak bisa survive nih, gitu. Jadi memang harus expand dibarengin ketika sudah stabil atau menuju stabil. Terus tahu dari HCK ini, maksudnya apa nih? Gaweku apa? Belum ada website, kita juga nggak ada website, pasti dari Gaweku aja. Gaweku itu, apakah ada pertemanan dengan pihak Gaweku? Kok tahu ini? Ya, gimana ini? Karena kan Gaweku juga dunia HR. Iya. Mas juga, itu manajer juga seperti itu. Kalau koneksi secara pertemanan atau kenal sebelumnya sih enggak sih Pak, karena memang saya sebelumnya apply juga ya di Jobstreet Pak. Dan ternyata setelah saya apply itu masuk database-nya Gaweku nih Pak, dan di offering ke PT HCK. Ini secara apa ya? Secara pertimbangan dari saya adalah mungkin timbul pertanyaan ya, akan seberapa sustain nantinya gitu ya, berkelanjutannya seperti apa. Nah kalau di sini di tahap ini memang setiap pegawai ya, karyawan ya, bukan hanya owner, juga harus ini sih Pak, mau kerja ekstra gitu ya, dan harus fleksibel. Nah dalam hal ini sebetulnya saya juga di luar pekerjaan rutin saya
ada beberapa bisnis juga kurang lebih seperti itu Pak. Satu Itu fokusnya bisa fokus atau terpecah nanti jangan-jangan malah cenderung bisa fokus banget sih Bu, karena bisnis saya yang lain akan jual beli mobil nih Bu. Jadi memang itu bisa waktu fleksibel. senggang, waktu Iya, ini itu bisa sambil berjalan sih sudah setengah tahun. jadi tidak terikat ya kalau yang jual beli mobil itu bisa Sambil cek di kantor juga bisa ketika jam istirahat. Nah, cuma yang mau saya ceritakan adalah sebelum ini saya juga ternyata pernah double job nih Bu, di 2021 lalu. Jadi waktu itu saya memang dengan dengan senior saya di kampus berlima ya. Saya membentuk perusahaan juga waktu itu logistik ya. Jadi memang double job juga waktu itu sempat selama 8 atau 9 bulan. Logistik, jadi waktu itu agensi logistik, penyediaan unit ya, truk kurang lebih seperti itu. Nah sampai saat ini sih akhirnya saya ternyata harus memilih fokus di pekerjaan utama saya. Tapi untuk relasi sih nggak hilang ya sampai saat ini. Dan ternyata di PT Bandung ya, ini mungkin bisa saya pertemukan juga nih dengan owner dari PT HCK. Mungkin ketika ada kecocokan dari founder atau pendana ini gitu. Sudah bisa ini sih Pak ya, sudah bisa saya katakan selama 6 bulan berjalan ini pekerjaan utama sih nggak pernah terganggu, karena bisnis sampingan ini kan jual beli yang ternyata nggak terlalu hektik traffic chatnya nih Pak. Di Sabtu Minggu pun juga bisa, atau di hari kerja ternyata di sore pun juga nggak masalah gitu, dan itu nggak makan waktu banyak sih Pak. Jadi memang kerjaan bisa nggak mungkin terbongkar lagi dari sana sih. Nah, yang kedua mungkin di sini bisa kita buatkan secara administrasi ya Pak, secara administrasi, atau mungkin nanti administrasi yang kedua ya. Pertama harus secara rutin mingguan gitu ya, dilaksanakan forum juga, forum perusahaan gitu ya, agar kita menjaga tidak kerja sendiri-sendiri nih. Itu budaya yang pertama harus dibentuk sih Pak. Jadi forum mingguan gitu ya, forum mingguan ini harus rutin. Di sana juga harus dibarengi dengan review pekerjaannya di bagian masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, review kerjaan masing-masing, evaluasi dari manajemen seperti apa gitu ya. Nah di situ kuncinya untuk menjaga agar tidak ada budaya kerja sendiri-sendiri Pak gitu. Nah setelah itu budayanya sudah terbentuk, secara administrasi telah persetujuan ya, idealnya mungkin dibuatkan fakta integritas yang menempel juga nih Pak di kontak kerjanya gitu ya. Jadi memang ketika manajemen membentuk yang isinya poin yang harus disetujui juga gitu ya oleh disepakati oleh karyawan. Di mana memang ketika manajemen membutuhkan fleksibilitas dalam jobdesk, karyawan tidak bisa ini harus ikut support ya, atau tidak bisa menolak. Tapi mungkin harus diperhalus lagi. Kalau job desk yang ada di GE tertulis secara tertulis itu tidak ada terkait dengan ya GE di semuanya fleksibel. Di mining pun juga ada GE juga, ya kan? Yang namanya GE itu bisa bertempat di mana saja, karena setiap perusahaan butuh dengan GE. Nah, kalau dari sisi Mas Hafiz sendiri, katakanlah suatu saat harus menangani proyek yang ada di luar kota, di mining, di site lah. Nah, itu bagaimana kontribusinya Mas? Harus itu ini Bu ya, kewajiban yang memang udah mandat dari manajemen gitu, dari perusahaan gitu ya. Tapi memang yang rasional nanti selama di luar kotanya. Nah, di luar kota itu dengan kondisi bahwa di sana ada something happen. Baik. Jadi kenapa ditugaskan itu tolong ditangani di sana ada masalah. Nah itu bagaimana? Kan di luar job desk nih. Iya. Bagaimana? Satu ya tadi Bu, balik lagi kita di perusahaan baru yang juga gitu ya. Sekarang gini Mas, ini ke fakta ya. Kita bicara ke fakta bahwa di PT HCK maupun di mining itu baru kita rekrutmen itu adalah untuk posisi yang GE ini atau perusahaan itu kalau sudah ada katakanlah sudah ada perkembangan atau transaksi yang terjadi, nah itu kan
harus tercatat Betul. pembukuannya, Betul. keuangannya. Betul. Sebagai GA atau HR, kalau saya suruh untuk menangani keuangan, Mas bisa melakukan nggak? Ya, pertama sebelum menjawab bisa Bu ya, pertama mungkin saya mau jelaskan juga apa step-stepnya juga kali ini, biar lebih konkret Oke. juga gitu kan. Satu, saya harus lihat juga nih di tahap ini perusahaan perlu pembuatan rekening perusahaan atau enggak. Oke. Kalau ternyata belum ada rekening perusahaan dan memang seharusnya perlu dibuatkan juga sih pada akhirnya gitu ya. Pertama saya harus ya hal-hal kecil yang bisa diurus seperti itu sebut rekening perusahaan. Nah, untuk pengurusan ini kan administrasinya lumayan banyak nih, Bu. Ada akte perusahaan juga harus dilengkapi gitu ya, tanda tangan direksi juga dan lain-lain gitu. Itu satu step pertama Bu, rekening perusahaan. Lalu kedua, ketika sudah pencatatan nominalnya sudah berjalan gitu ya, pencatatan akuntansinya sudah berjalan, yang tidak boleh ketinggalan adalah arsip-arsip dari struk-struk atau invoice-invoice. Nah, itu juga harus terarsip dengan baik juga. Jadi itu harus jalan barengan juga. Terus bukti-bukti bon-bon katalah kayak Iya. gitu. Nah, tentunya kan kalau accounting itu kan nggak hanya dicatat Iya, dari itu kan ya, betul. tapi mau nggak mau kan harus membuat keuangan. Iya, betul. Nah, yang Mas pahami tentang keuangan itu Laporan keuangan ya. apa aja? Sebetulnya ada beberapa jenis atau pencatatan keuangan yang bisa nantinya, Bu. Karena secara apa ya, aplikasi dan pembacaannya itu lebih ini juga sih, lebih mudah untuk nantinya dimengerti juga oleh pihak lain seperti itu, oleh pihak yang menggunakan data nantinya gitu ya. Jadi seperti itu sih, Bu, kurang lebih. Nah, ada juga mungkin yang lebih menantang adalah terkait mungkin ke notaris juga Bu, terkait akun-akun SPT tadi nggak harus ke TJB juga, ada ke notaris juga tuh biasanya. Nah, ini juga mungkin yang saya harus handle juga di sana gitu. Berarti istilahnya dalam segi untuk menjadi keuangan pun atau menjadi accounting pun Saya nggak bisa statement bukan masalah juga sih, tapi saya perlu memang nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung ceritain seperti ini. ya perlu istilahnya gini kan, ada kalau kita posisi GA, terus udah kamu sementara pegang keuangan deh kayak gitu kan ya, pegang keuangan. Nah, yang saya maksud di sini adalah di saat Mas Hafiz menjalankan Mas Hafiz ini tetap masih perlu bimbingan kah atau sudah bisa memplot cash flow-nya, dan itu bisa Mas catat dengan rapi atau masih menunggu arahan dahulu? Nah, di posisi ini saya juga nggak bisa pakai mindset menunggu arahan sih, gitu ya. Jadi memang ketika sudah ada di awal permintaan dari atas seperti apa, saya create tadi catatan tadi step-stepnya gitu ya. Lalu untuk menjaga pekerjaan saya juga tetap terpakai juga, nantinya saya juga report juga nih secara berkala mingguan. Acting as multi talent bersedia gitu ya, karena sejarahnya kan awal ini, jadi ya otomatis multi talent dan multi job tidak mengacu ke job desk, bersedia berarti ya, hanya itu. Kalau Ya, misalnya harus itu tergantung tuntutan sih Pak. Di tahap perusahaan berkembang itu memang nggak bisa dipakai. Oke, sebagai manusia kan itu ada keterbatasannya. Apa acting Anda pada saat ada hal-hal yang tidak bisa atau tidak paham tentang satu atau dua atau bahkan lebih job yang diberikan kepada perusahaan, kepada Mas? Nah, Apa langkah-langkahnya? dalam case ini satu sebetulnya yang perlu dihindari adalah saya nggak. Karena awal-awal ini juga mungkin direksi nggak banyak diharapkan arahannya karena sama-sama belajar kan gitu intinya. Jadi di dalam proses berdirinya semuanya ini serba nol, pengetahuannya maupun
eh, praktek-praktek yang akan dilakukan. Nah, itulah dibutuhkan one man yang multi talent untuk saat ini gitu. Jadi kalau kita prosedur-prosedur yang bukan prosedur, jadi cara kerja suatu karyawan kan sudah bekerja. Iya. ada Udah, nah sistem manajemen perusahaan gitu karena masih baru. Kita belum punya sistem. Nah itu bagaimana? Nah, ini satu harus dimulai dengan kesepakatan juga dari atas gitu ya. Mau di awal seperti apa? Dari situ kita dapat kerangka nih Bu, dari kerangka manajemen yang mau dibuat seperti apa. Pastinya satu harus ada fungsi operasional, lalu itu bisa dari QA juga atau dari marketing juga ya, marketing gitu ya. Lalu fungsi keuangan dan fungsi HR juga kadang ya mungkin sedikit ada juga di awal gitu ya. Nah dari 4 pilar ini nantinya tercipta budaya kerjanya satu, kalau saya melihat di awal ini ketika baru ya harus ditumbuhkan budaya jangan dibiarkan budaya kerja sendiri-sendiri. Artinya dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus ada reporting nih dan Saya minta tolong Mas Hafiz untuk membuat sistem perusahaan bisa nggak? Manajemen, sorry. Sistem manajemen bisa nggak? Oke, sistem kalau bicara sistem manajemen ini bisa dari keuangan juga ya Bu ya. Nah keuangan ini pertama kita harus lihat yang namanya budgeting juga sih dari masing-masing pos atau masing-masing kotak gitu ya. Budgetingnya ini idealnya tahunan dan ada petty cash-nya untuk bulanan juga pastinya gitu kan. Yap. Dari petty cash bulanan itu juga harus kita lihat di awal kesepakatannya kira-kira di kotak ini kebutuhan sebulan ini idealnya berapa. Dan ini report atau ini ya LPG-nya lah ya dari masing-masing kotak. Ini dari sistem keuangan dulu misalkan Bu ya. Oh ya. Ya memang sumbernya kan dari situ. Oke. Nah dari masing-masing kotak ini udah ada budget nih. Nah budget ini juga penjalanannya nggak boleh sembarangan gitu kan. Nanti pengajuan dana ketika pemakaian dana disepakati di atas 1 juta misalkan. Ini approvalnya harus sampai presiden direktur misalkan atau direktur utama gitu ya. Tapi angka di bawah 1 juta cukup sampai manajer terkait gitu ya misalkan. Nah itu bisa dibuat sistem seperti itu juga dari keuangan. Nah untuk LPG-nya ini nggak boleh lewat dari 1 minggu gitu ya secara SOP atau sistem. Nah untuk reimburse juga itu bisa dari sana juga sih ketika budget tadi ternyata udah nggak cukup gitu ya. Tapi dari operasional masih butuhin. Nah ini juga manajemen atau sistem keuangannya juga perlu fleksibel sih Bu. Kita bisa ambil prosedur-prosedur yang Bukan prosedur, jadi cara kerja suatu karyawan kan sudah bekerja. Iya. ada Udah, nah sistem manajemen perusahaan gitu karena masih baru. Kita belum punya sistem. Nah itu bagaimana? Nah, ini satu harus dimulai dengan kesepakatan juga dari atas gitu ya. Mau di awal seperti apa? Dari situ kita dapat kerangka nih Bu, dari kerangka manajemen yang mau dibuat seperti apa. Pastinya satu harus ada fungsi operasional, lalu itu bisa dari QA juga atau dari marketing juga ya, marketing gitu ya. Lalu fungsi keuangan dan fungsi HR juga kadang ya mungkin sedikit ada juga di awal gitu ya. Nah dari 4 pilar ini nantinya tercipta budaya kerjanya satu, kalau saya melihat di awal ini ketika baru ya harus ditumbuhkan budaya jangan dibiarkan budaya kerja sendiri-sendiri. Artinya dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus ada reporting nih dan Saya minta tolong Mas Hafiz untuk membuat sistem perusahaan bisa nggak? Manajemen, sorry. Sistem manajemen bisa nggak? Oke, sistem kalau bicara sistem manajemen ini bisa dari keuangan juga ya Bu ya. Nah keuangan ini pertama kita harus lihat yang namanya budgeting juga sih dari masing-masing pos atau masing-masing kotak gitu ya. Budgetingnya ini idealnya tahunan dan ada petty cash-nya untuk bulanan juga pastinya gitu kan. Yap. Dari petty cash bulanan itu
juga harus kita lihat di awal kesepakatannya. Kira-kira di kotak ini kebutuhan sebulan ini adalah berapa. Dan ini report atau ini ya LPG-nya lah ya dari masing-masing kota. Ini dari sistem keuangan dulu misalkan Bu ya. Betul ya. Ya memang sumbernya kan dari situ. Oke. Nah dari masing-masing kotak ini udah ada budget nih. Nah budget ini juga penjalanannya nggak boleh sembarangan gitu kan. Nanti pengajuan dana, ketika pemakaian dana disepakati di atas 1 juta misalkan, ini approvalnya harus sampai presiden direktur misalkan atau direktur utama gitu ya. Tapi angka di bawah 1 juta cukup sampai manajer terkait gitu ya misalkan. Nah itu bisa dibuat sistem seperti itu juga dari keuangan. Nah untuk LPG-nya ini nggak boleh lewat dari 1 minggu gitu ya secara SOP atau sistem. Nah untuk reimburse juga itu bisa dari sana juga sih ketika budget tadi ternyata udah nggak cukup gitu ya. Tapi dari operasional masih butuhin. Nah ini juga manajemen atau sistem keuangannya juga perlu fleksibel sih. Kita bisa ambil Istilah perusahaan saya itu adalah PT HCK Han Cahya Kayuna Han Cahya Kayuna HCK. Nah sementara Pak Fatur ini itu adalah PT MTK yaitu Mining Trading Kayuna. Oke, so umbrella-nya tuh Kayuna gitu ya. Yes, Kayuna. Sebenarnya sih bukan grup, masing-masing berdiri, tapi we are a family company. Oke. Tapi sekalipun family company, kita berusaha untuk profesional, masing-masing mempunyai ketentuan. Software company itu juga bisa kita integrate sebenarnya. Karena report ke owner saya. Karena tadinya owner mau ikut, tapi ternyata ada satu halangan, jadi nggak bisa ikut. Biar nggak banyak cerita direkam, oke? I don't know. Oke, kembali ke soal di sini kan lebih banyak adalah administrasi talent management, teamwork, and human labor and employment law. Nah ini untuk PT kita ini kan nanti ada yang properti dan ada yang ditambang. Oke. Trader ya, bukan miningnya ya. Kalau mining kan biasa. Shipnya, Mbak tradernya. Kalau untuk mining kan biasanya 2 bulan kerja, 4 minggu libur gitu Yes. ya. Kalau di site bit offshore kayak gitu biasanya ya. Kalau di site, karena kita nggak punya lahan, tapi barang ada di site. Oke. Barang kita ada di site, karena kita trader. Tradernya. Shipping juga dari situ. Logistik dari Kayuna. Ya, kayak gitu. Nah, kalau logistik enggak ya, kalau shipping not ours, karena yang jadi gini loh, intinya kita punya barang, jadi kita punya barang, tapi posisinya masih kita titipkan ke sana. Kayak apa? Hasil tambang. Okay. It's- But I don't glimpse because my Sejauh- have yang aku maksud itu bukan apa yang kamu maksud, tapi sejauh mana dia memahami kerjaan yang kita hadapi. Kita sendiri, jadi tiba-tiba aku langsung tolong ini selesaikan dan kamu handle deh. What you done? What you will do? scope-nya gitu. All of them. Karena kita sama-sama backgroundnya, karena istilahnya sebut itu. Jelas. Nah, itu tidak menutup kemungkinan gitu. In other words, we need dedication from karyawan, especially we are in the first process, so all of employee will work in us should give contribution, dedication, and something like that. Okay. If you ask me what you have given to me, otomatis kita ini masih ikat pinggang karena new Business. new Ya. perusahaan. Iya, Karena kita perusahaan baru pasti dari tahu
development ya. Ya. Oke. Ini Mas Ivan, karena kita kan perusahaan baru banget, perusahaan yang baru banget. Kalau ini kan sudah perusahaan settle ya, sampai lama kayak gini ya. Ya. Nah, ini tentunya saya butuh itu adalah membuat planning, membuat sistem manajemen. Itu Mas Ivan bisa membantu kami nggak kalau untuk itu? Mulai dari struktur kayak gitu Bu. Yap. Struktur, skala upah kayak gitu. Yap. Oke, kalau untuk skala upah saya belum sampai sejauh itu pemahaman saya. Oke. Tapi batas mengetahui saya tahu gitu. Tapi kalau sampai apa namanya mengaplikasikannya itu saya belum pernah. Gitu. Tapi kalau sudah tahu saya tahu. Sorry, aku tanya dulu. PT KH Duta Sarana ini bergerak di bidang apa? Kita bergerak di bidang IT. IT ya. IT. Nah, kalau misalnya tadi Mas bilang kan real estate gitu ya, sama ini, seberapa jauh pengetahuan Mas tentang real estate, atau kan nanti bidang pekerjaan kita akan menuju ke sana, tapi yang saat ini adalah masih di properti. Nah, sejauh mana pengetahuan? Salah satu di bisnisnya ada juga yang bergerak di bidang properti. Oh gitu. Di bidang properti yang untuk perumahan ya tentunya. Iya. Perumahan ya. Oke. Ini kan tahun 2015 sampai dengan 2017 Mas pernah jadi HR generalis. Apa itu? Jadi itu melingkupi semuanya Bu, kecuali rekrutmen dan pengembangan manusia, semuanya. Kemudian terkait dengan industrial relation-nya, tapi industrial relation-nya yang waktu itu saya tangani hanya sebatas untuk surat menyuratnya. Gitu. Lebih banyak ke SDM ya berarti ya? Ya, betul. Nah, kalau yang sekarang lebih ke pengelolaannya. Oke, pengelolaannya seperti? Mulai dari rekrutmennya sampai dengan training Di perusahaan Mas lah tentunya. divisinya. Divisi. Ada berapa departemen? Kurang lebih ada sekitar 14 departemen. Apa saja itu? Kalau di tempat saya itu ada departemen HR udah pasti, kemudian ada bagian sales admin menangani prosedural penjualan, tapi terkait dengan administrasinya. Bagian salesnya sendiri juga ada, kemudian bagian helpdesk-nya sendiri ada, service center-nya ada, Ya. sendiri. Oke. Jadi ada bagian building, terus ada Di mana kantornya? di Buncit Pak. Buncit di mana? Buncitnya lebih tepatnya itu Capsostek, channel sosmed. imigrasi, kantor imigrasi. Oh, masih arah Pejaten nanti Pak di kita. Fauji? Inti Fauzi berarti sebelumnya. Oh sebelumnya, dari situ. Oke, lanjut. Itu sih, Bu. Yang saya ingin tanyakan adalah karena ini bergerak di IT. Test management dan outsourcing security. Oke, kalau soal security, apa yang Mas pahami tentang apa ya? Sistem ya ruang lingkupnya. Betul. Ruang lingkupnya itu security itu apa? Oke, baik, waktu di sana yang saya tangani itu lebih ke payroll terakhir. Oh, tetap di bagian ke manajemen ya? Iya. Masih administrasi terkaitnya ya? Iya, gitu. Oke. Payrollnya kalau sebelumnya pas saya awal pertama masuk itu hanya sebatas administrasinya aja, gitu. Terus kemudian karena ada senior yang keluar, akhirnya ada perubahan. Nah, dipercayakan kepada saya untuk payrollnya dibimbing dengan saya. Tapi pas waktu itu karena nggak ada orang sama sekali, akhirnya saya mulai dari nol untuk payrollnya. Ini sama, ini juga nol Mas, nggak ada siapa-siapa ini. Ini baru rekrut ini, aku baru rekrut ini, makanya ini. Nah, katakanlah ini ya Mas ya, kalau yang mungkin yang ditawarkan oleh gaweku itu adalah posisinya di HR atau di GA, betul tidak? Lebih ke HR sih. Oh, sudah ke HR ya? Iya. Oh, oke. Bukan gedung perkantoran ya, tapi nanti itu adalah fungsinya adalah sebagai gedung persewaan sifatnya itu, jadi bebas apa aja gitu kan ya. Nah ini kalau Mas jadi HR-nya,
Apa yang Mas lakukan terhadap gedung kami? Kalau terkait dengan HR Bu ya, mungkin kalau misalkan saya sebagai GA atau orang building yang saya lakukan pasti terkait dengan maintenance building. Terus terkait juga dengan maintenance kandungannya. Nah ini kan masih gedung baru Mas. Oktober besok itu adalah launching rencana saya. Tapi saya masih belum punya manajemen. Ada suatu manajemen. Ya, suatu sistem manajemen, terus suatu ya struktural kayak gitu tuh. Nah, apa yang bisa Mas bantu buat kami? Ya, yang akan saya buat mungkin membuat sebuah struktur organisasi terlebih dahulu. Jadi saya pengen tahu dulu mungkin di sana ada berapa orangnya, terus ada bidang IT, kemudian di bidang properti juga, karena kan membantu di bisnis kita juga. Oh, Gitu. ada juga ya di bidang properti. Nah, yang direkrut itu apa aja Mas? Sales, kemudian ada teknisi, kemudian ada ya bagian-bagian yang lainnya, kayak misalkan programmernya. Terus kalau untuk yang di properti itu waktu itu untuk cari mandor lapangannya. Karena untuk project ya. Iya, Gitu. betul. Oke. Bisnis konsultan juga. Jadi kebanyakan sih. Kan saya pakai rumahnya kakak saya untuk jadi kantor untuk sementara ini. Gara-gara bangun gedung. Tadinya kita nggak pakai kantor, udah tinggal aja ya kayak gini. Nah tiba-tiba pas sudah 80%, begitu bangunan jadi ini langsung, wah ini gedung. Mau nggak mau kalau gedung berarti harus ada pengelola gedungnya. Nah makanya saya langsung buatlah perusahaan. Muncullah perusahaan Han Cahya Kayuna. Sebenarnya perusahaan lama tapi idle. Akhirnya sekarang saya bangkitkan. Jadi saya bangkitkan, saya pakai untuk nantinya akan menjadi pengelola gedung yang di Jakarta Timur tersebut. Gitu. Nah sekarang udah kondisinya 90%. Gitu. Oktober itu sudah mulai kita upayakan untuk bukan finish of grand opening. Nah yang baru masuk itu adalah yang sudah menyewa di ruangan di gedung tersebut adalah KFC, terus satu lagi adalah Papo, terus satu lagi ada Oblada itu F&B ya masih dibilang F&B. Mau nggak mau kan kita harus maintenance buildingnya kan, gedungnya itu. Tapi penyewa dan memaintenance gedung tersebut. Oke. Kalau sejauh yang saya pahami dari rekan-rekan saya yang ada di perusahaan saya sekarang, kalau untuk terkait dengan maintenance gedung itu sifatnya kan bukan standby tapi melihara itu gimana. Jadi kalau misalkan ada komplain pasti kan mereka harus langsung turun. Rekrutmen orang yang paham terkait building dan maintenance-nya, ya dia juga harus paham terkait administrasinya untuk kontrak-kontrak dari si tenantnya. Gitu. Kemudian juga dia juga harus paham ya selain gedungnya ya listrikannya juga gitu. Karena kadang listrik jadi vital juga kalau di tempat saya. Karena entah itu ada kebocoran atau apa, apalagi kan ini gedung baru, yang gedung lama aja sering kadang komplain gitu Bu. Terus butuh bagian-bagian apa saja? Oke. Untuk struktural ini ya. Kalau building manajemen pasti orang buildingnya kita juga harus cari building manajemennya. Katakanlah kita sendiri nih, saya sendiri yang jadi building manajemennya. Nah di bawah-bawah saya itu apa aja? Teknisi, and then ada teknisi gedungnya, yang paham tentang kelistrikan. Karena itu yang paling ini. Ya, terus teknisi juga yang paham tentang terkait gedung juga Bu, misalkan kayak ada kebocoran ataupun bocor retak, tapi dia juga harus paham minimal dia bisa menganalisa kalau misalkan dia nggak bisa eksekusi untuk perbaikannya. Gitu, analisa terkait dengan rencana biaya yang harus dikeluarkan. Apakah butuh harus seorang engineer kah atau hanya cukup dengan yang paham dengan sipil dan engineering itu saja atau gimana?
nggak perlu harus yang insinyur sih Bu. Jadi paling bisa orang yang paham tentang teknik elektro dan sipil. Jadi kalau pengetahuan saya yang di tempat saya sekarang itu paham elektro dan sipil. Katakanlah nih Mas, kalau Mas bisa join sama kita ya. Ya. Kalau saya kasih tanggung jawab, Mas tolong aku bikinin struktural manajemen dari mulai rekrut, dari mulai menempatkan, dari mulai membentuk operasionalnya perusahaan itu berjalan. Apa yang Mas ini kan? Apa ya maksudnya tuh? Sepak terjangnya terlalu ini ya pokoknya apa yang Mas akan Secara konkretnya apa yang diberi kontribusinya kepada kami. kontribusinya Apa ya? Yang pasti jelas saya akan merekrut orang-orang yang paham tentang bimbing manajemen itu tadi Bu ya. Balik lagi sebelum saya rekrut mereka, saya juga harus buat job desk dan job spesifikasi mereka terlebih dahulu agar ya nggak meleset gitu, agar yang kita dapat orangnya tepat gitu, tepat dengan job fit mereka, tepat juga dengan person fit mereka gitu. Jadi anggaran yang sudah Ibu keluarkan, sudah Ibu investasikan untuk karyawan tersebut juga nggak sia-sia gitu. Jadi yang pasti dan jelas akan saya buat terlebih dahulu ya terkait dengan job desk dan job spesifikasi mereka terlebih dahulu. Ini kan perusahaan baru. Jadi yang pertama saya buat itu dulu, baru saya action untuk rekrutannya. Nah, rekrutannya itu ya saya berpedoman terhadap dua hal ini, job deskripsi dan job spesifikasinya. Mas sudah pernah ini enggak soalnya bidangnya lingkupnya ini adalah yang Tunas ini bergerak di bidang Iya, outsourcing security sama case management. Karena itu karena people development juga Bu, dan ke industrial relation. Itu saya sering nemuin contoh misalkan ya gesekan dengan karyawan ya, biasa ya Bu, namanya HR kalau dikatakan bisa lah jadi public enemy kalau menurut orang-orang. ya. Tapi sebenarnya public enemy itu bagi orang-orang yang bermasalah dengan kita gitu. Sebenarnya sih ya kita welcome sama aja gitu. Iya. Itu contoh kasus terakhir itu terkait dengan surat sakit. Jadi kan karyawan memberikan surat sakit, ternyata surat sakitnya palsu. Ya, kita ceklah ke rumah sakitnya. Nah, kita cek rumah sakitnya dan ternyata rumah sakit tersebut juga tidak mengeluarkan surat sakit tersebut. Jadi kita Kata lain tidak pernah sakit yang bersangkutan, iya, tapi ada surat sakitnya. iya gitu Pak. Jadinya dari rumah sakit keluarkan sebuah surat pernyataan bahwa dia tidak pernah mengeluarkan surat sakit tersebut. Gitu. Karena kan terkait nama baik mereka juga. Gitu. Nah, akhirnya akibat kejadian ini karyawan kita langsung PHK. Karena itu termasuk salah satu pelanggaran peraturan perusahaan, yaitu memasukkan dokumen palsu ya. Oke. ya, jujur sih gitu. Ya jujur ya. Terus ini Mas tiba ditempatkan di suatu bidang yang bukan yang Mas kuasain itu kontribusinya seperti apa? Kontribusinya ya kalau ditanya itu sih bingung ya. Tapi yang pasti saya berusaha belajar dulu Bu terkait dengan bidang yang baru tersebut. Contoh kayak saya waktu itu kan disuruh terjun ke bidang rekrutmen dan people development, itu kan saya nggak pernah mempelajari itu sama sekali. Ya mau nggak mau karena atasan saya mempercayakan itu ya saya harus nyemplung sekalian gitu. Nggak harus jangan setengah-setengah, ibaratnya kepala keluar masuk ke air ya gitu, nggak nyemplung sekalian. Akhirnya sampai sekarang 5 tahun kurang lebih saya pegang itu, alhamdulillah masih bertahan. Gitu. Terus kenapa Mas untuk kan aku lihat sih kerjanya udah enak ini ya, udah nyaman sampai lama. Terus kenapa Mas kok tiba-tiba ingin lompat kemina lagi gitu. Ya karena tawaran yang lebih baik sih Bu. Gitu. Saya sudah 8 tahun di KH Duta Sarana. Ibaratnya ini udah dikatakan udah zona nyamannya saya banget Pak. Gitu. Nyaman banget gitu. Tapi saya nyaman di situ saya merasa kayak orang bodoh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika kemarin ditawarin oleh Bu Jessica untuk coba opportunity ini, dan setelah dijelaskan ini perusahaan masih baru. Wah, ini kayaknya challenge. Saya sekiranya entah apa saya yang bisa saya buat di perusahaan ini dari nol, kayaknya ini menarik banget. Saya langsung ibaratnya semangat langsung keluar gitu. Karena kalau di tempat
Itu saya kayaknya ngerasa bodoh aja sih gitu. Jadi karena ada tantangan itu yang kemarin ditawarkan saya udah aja gitu. Pernah nggak ngalamin konflik dengan atasan? Konflik dengan atasan. Debat berargumen gitu, pernah nggak? Oh, kalau debat berargumen sih ya pasti ada, tapi kita terkait Itu gimana? prinsip saya ikut atasan. Oke. Prinsip saya ikut atasan. Artinya salah pun juga ikut aja gitu. Saya ikut, walaupun saya punya pendapat sendiri dan menurut saya pendapat itu benar. Tetapi atasan pasti kan punya cara pandang berbeda yang tidak bisa saya lihat. Misalkan saya mandang hanya dari lantai 4, tapi beliau bisa mandang dari lantai 12. Ya. Gitu. Jadi ya saya pasti manut aja, karena resiko apapun pasti beliau yang backup. Gitu. Jadi saya manut atasan. Terus tiba-tiba kalau misalnya Mas ditempatkan di bersediakah Mas? Di Irfan? luar pulau itu saya belum bahas ya, tapi pasti saya pikir dulu tuh. Kan ada buntut sekarang. Oh, udah berkeluarga. Sudah alhamdulillah. Anaknya berapa? Baru satu ya? Satu. Baru 1 bulan. Enggak, sudah mau 3 tahun. Oh, udah 3 udah gede ya. Istri Ada kerja apa enggak? lucu-lucunya. Istri di rumah Pak. Lucu-lucunya ya. Iya. Oke. Oke, terus enggak, soalnya kan gini, kenapa aku tanya seperti itu? Enggak menutup kemungkinan bahwa nanti sometime, ya bukan sometime sih, dalam waktu dekat ini sebenarnya saya pengen mengirim orang kantor untuk meninjau produk kita yang ada di site. Oh, Karena pekerjaan, kan ada 2 perusahaan saya bilang. Jadi satu perusahaan ini di bidang trading mining, jadi tradernya pertambangan. Nah, sementara saya yang HCK ini adalah di bidang yaitu tadi ada real estate. Kalau real estate kita belum kerjain, tapi kalau yang properti baru bikin di gedung di Jakarta Timur. Terus kalau F&B itu on progress, karena kita punya gedung pastinya kita akan ada usaha yang berkaitan dengan F&B kayak gitu. Rencananya sih mau bikin restoran, tapi masih belum, jadi kita kecil-kecilan aja kayak gitu. Nah, nantinya itu selain menangani, karena ada 2 perusahaan, saya bilang kan tadi satu kantor, tapi terdiri ada 2 perusahaan. Jadi satu manajemen ini akan menangani 2 perusahaan gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti suatu saat akan menghandle yang ada di site. Makanya saya tanyakan pertama ini gitu. Bukan, tapi kalau memang sudah dipertimbangkan ya kita istilahnya buat note for us gitu ya. Tapi kalau sekiranya jangka waktunya lama gitu Bu, itu saya kayaknya ngerasa bodoh aja sih gitu. Jadi karena ada tantangan itu yang kemarin ditawarkan saya udah aja gitu. Pernah nggak ngalamin konflik dengan atasan? Konflik dengan atasan. Debat berargumen gitu, pernah nggak? Oh, kalau debat berargumen sih ya pasti ada, tapi kita terkait Itu gimana? prinsip saya ikut atasan. Oke. Prinsip saya ikut atasan. Artinya salah pun juga ikut aja gitu. Saya ikut, walaupun saya punya pendapat sendiri dan menurut saya pendapat itu benar. Tetapi atasan pasti kan punya cara pandang berbeda yang tidak bisa saya lihat. Misalkan saya mandang hanya dari lantai 4, tapi beliau bisa mandang dari lantai 12. Ya. Gitu. Jadi ya saya pasti manut aja, karena resiko apapun pasti beliau yang backup. Gitu. Jadi saya manut atasan. Terus tiba-tiba kalau misalnya Mas ditempatkan di bersediakah Mas? Di Irfan? luar pulau itu saya belum bahas ya, tapi pasti saya pikir dulu tuh. Kan ada buntut sekarang. Oh, udah berkeluarga. Sudah alhamdulillah. Anaknya berapa? Baru 1 ya? Satu. Baru 1 bulan. Enggak, sudah mau 3 tahun. Oh, udah gede ya. Istri Ada kerja apa enggak? lucu-lucunya. Istri di rumah Pak. Lucu-lucunya ya. Oke. Oke, terus enggak, soalnya kan gini, kenapa aku tanya seperti itu? Enggak menutup kemungkinan bahwa nanti sometime, ya bukan sometime sih, dalam waktu dekat ini sebenarnya saya pengen mengirim orang kantor untuk meninjau produk kita yang ada di site. Oh, Karena kan ada 2 perusahaan saya bilang. Jadi satu perusahaan ini di bidang
trading mining, jadi tradernya pertambangan. Nah, sementara saya yang HCK ini adalah di bidang yaitu tadi ada real estate. Kalau real estate kita belum kerjain, tapi kalau yang properti baru bikin di gedung di Jakarta Timur. Terus kalau F&B itu on progress, karena kita punya gedung pastinya kita akan ada usaha yang berkaitan dengan F&B kayak gitu. Rencananya sih mau bikin restoran, tapi masih belum, jadi kita kecil-kecilan aja kayak gitu. Nah, nantinya itu selain menangani, karena ada 2 perusahaan, saya bilang kan tadi satu kantor, tapi terdiri ada 2 perusahaan. Jadi satu manajemen ini akan menangani 2 perusahaan gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti suatu saat akan menghandle yang ada di site. Itu makanya saya tanyakan pertama ini gitu loh. Bukan, tapi kalau memang sudah dipertimbangkan ya kita istilahnya buat note for us gitu ya. Jadi kalau sekiranya jangka waktunya lama gitu Bu, tengkulak sebetulnya ya. Nah, itu tengkulak. Jadi kita beli barang, kita titipkan ke si penjual. Nanti kalau sudah ada yang minat baru kita lempar kayak gitu. Nah, sometimes kalau di site itu pasti akan ada masalah gitu loh. Nah, ini kan terkait dengan lapangan banget. Ya. Kalau pengalaman di lapangan dan penyelesaiannya nggak banyak sih Bu. Karena kan kebanyakan karyawan-karyawan kita kan memang orang yang stay di kantor. Back Tapi office. kalau waktu itu yang di Tunas Ampega Datama itu konfliknya dengan security yang ada di site. Gitu. Itu ya biasa terkait dengan gaji. Penyelesaiannya ya kita by phone ataupun karena misalnya dia telat ya kita coba selesaikan misalnya penggantian gaji di talangnya atau siapa dulu. Atau kalau misalkan yang kita duta sarana itu sama masih dengan security biasa, salah paham paling. Biasanya kalau misalkan masalah dengan di lapangan itu konfliknya yang sering saya temuin itu masalah komunikasi sih. Jadi komunikasi kita itu nggak sampai ke mereka atau bahasa kita yang nggak menyentuh ke mereka gitu. Biasanya di situ. Nah solusinya ya datengin kalau orang lapangan sih kayak gitu, didatengin terus dijelaskan, dikasih contoh, baru mereka paham gitu. Atau kalau misalkan ternyata memang udah urgent banget, saya nggak bisa selesaikan, saya eskalasi langsung ke atasan gitu. Atasannya Mas sampai berapa lapis sampai ke direksi? Di atas saya ada HR manager, kemudian ada GM HRD, kemudian di atasnya lagi ada direktur. 3 lapis ya. Tapi untuk report langsung saya ke HR manager. Ya Pak, posisinya sekarang apa? Supervisor? Lebih ke senior sih Pak. Senior. Ya. Jadi untuk membawai karyawan membawai anak buah itu bisa ya Mas? Bisa. Ya, alhamdulillah. Berapa sekarang yang di bawah itu? Berapa? Personil yang ada di company ini berapa? Kalau total, semuanya? Iya, total yang di Jakarta itu ada sekitar 126. Satu gedung atau tempat-tempat lain? Ada dibagi lagi yang 8 orang itu security di ini outsource ini ya, bukan ya? Ini yang di kantor yang pemasaran. Yang kantor pusatnya, ya. Ini kantor pusat ya? Iya. Jadi karena dia ada di tempat lain selain Jakarta di mana? Ada di cabang-cabangnya ada lagi kayak di Bandung, Medan, Surabaya, Jogja, Semarang. Itu di luar 126 tadi. Itu. Pusat. Yang saya butuhkan tuh harus membantu saya untuk membuat sistem manajemen. Seperti SOP-nya. Ya, segala macam. Terus ya semua bidang, tentunya SOP yang berkaitan dengan semua bidang. Karena kalau yang tadi Mas bilang adalah engineering, security, terus sama QA, itu adalah struktural yang dibutuhkan oleh building management. Ya, kayak gitu. Nah itu yang saya butuhkan tuh harus membantu saya untuk membuat sistem manajemen. Seperti SOP-nya. Ya, segala macam. Terus
ya semua bidang, tentunya SOP yang berkaitan dengan semua bidang. Karena kalau yang tadi Mas bilang adalah engineering, security, terus sama GA, itu adalah struktural yang dibutuhkan oleh building management, kayak gitu. Nah itu ngebantuin doang gitu karena dia harus develop juga, bikin sistem juga, dan harus ngebenahin struktur supaya bisnisnya juga bakal running smoothly kan Bu. Ya. Gitu. Jadi emang kita coba mappingnya dari sana, soalnya kan walaupun kita coba dari requirement ibu doang, cuman takutnya itu kan gitu doang. Jadi emang kita minta tim buat cariin emang ini gambaran perusahaannya kayak gini, orang yang tepat kayak gimana gitu. Kita nggak mau ngasih orang yang cuma pas di requirement tapi dia kerja berdasarkan cuma job desk itu doang gitu. Jadi emang cari orang yang bahkan interview juga detail sih sebenarnya. Kalau misalnya bilang tadi aku juga dengerin sama teman-teman recruiter kan interview itu kayak gimana kemarin. Nah mereka rata-rata jawabnya gitu kayak ini harus cari tahu dulu nih dari kandidat ini pernah ngerjain apa aja dan mau apa kerjanya gitu. Contoh kayak yang Hafiz yang pertama ini. Hafiz. Kalau yang kemarin bilang kan cari yang nature. Mungkin dari ketiga ini yang dia paling muda gitu kan. Tapi nggak bisa juga bilang kalau misalnya dia nggak nature gitu. Tapi dia lebih ke arah mungkin dari years of experience dia sama jam terbang dia sih kalau gitu. Sekarang kan terakhir di outsource company ya. Dan HRBP. Jadi itu emang job desk-nya untuk tektokan sama vendor, tektokan sama recruitment, tektokan sama tim divisi lain kan. Dia bagus istilahnya, secara execution-nya sama strateginya bagus gitu. Nah, aku belum tahu nih tadi sedip apa interview. Jadi untuk kayak istilah inisiasinya, abis itu dari sisi dia willing kerja sejauh apa itu kan kita belum tahu gitu. Itu tadi mungkin tanya dulu juga ya, sejauh apa gitu. Nah gitu sih kalau misalnya dari sisi dia emang dia bilang kayak oh cukup luas berarti ya ini rangkupnya bukan cuma HR doang, bisa rangkup ke ops juga, bisa rangkup ke bisa dibilang kanan-kanannya gitu kan. Aku bilang iya itu justru itu kita nyari orang yang benar-benar bisa struktur semuanya. Oh iya isi tertarik sih, cuma mungkin aku belum expert di bidang-bidang itu dan kayak let's say untuk strategy thinking atau decision making aku mungkin belum pernah dapat kesempatan untuk benar-benar decisi aku sendiri gitu. Betul kan? Ya dia mau itu memang. Tapi so far sih gambarannya ya dia bisa mempertanggungjawabkan kalau dia misalnya. Benar. Kan kita juga nggak mau dong karyawan mendahului kita kan nggak mau. Nah kalau misalnya untuk yang Mas Arya ya itu kan tektokannya sama owner dia. Ya. Jadi benar-benar istilahnya bisa bilang udah mirip nih sesuai tangan kanannya gitu. Tapi dari sisi dia mungkin budgetnya agak over, tapi dari sisi dia ya emang udah experience di sana gitu. Jadi apapun yang owner minta atau apapun yang bosnya minta dia bisa execute itu, even dari structurize, abis itu bikin KPI, target training kerjanya udah dan dia bisa ini. dari segi experience-nya udah matang, jadi tinggal jalan, ibu bapak kasih tahu infonya apa, maunya kayak gimana, dia bisa execute. Dan kalau misalnya dapat blessing untuk ngasih keputusan atau ngambil keputusan sendiri, dia juga berani. Tapi atas blessing ibu bapak gitu, nggak mungkin main di belakang maksudnya. Pasti dia info dulu. Ini ada misal vendor kayak gini, boleh nggak saya nego atau saya boleh ngambil decisi menurut saya bener nggak? Dia sih nggak idealis ya. Gitu. Nah kalau yang terakhir ini Ikhwan ya. Kalau Ikhwan dari umur dia tengah-tengah. Jadi dia yang kan tadi aku bilang Bu, ada yang over qualified, ada yang sesuai sama requirement, ada yang di bawah tapi nyerempet requirement. Nah kalau misalnya Iwan itu yang di tengah-tengah gitu. Jadi yang udah sesuai requirement. Dia sih benar-benar human resource banget. Karakternya. Nah kalau pandangan saya, kalau dari si Hafiz itu fleksibel dia orangnya. Jadi tergantung dengan kondisi wadah di mana dia bekerja. Sebentar, baca lagi di Ikhwan tadi, masih ada lagi? Udah sih, dia soalnya kan ada jadi dia sekarang bukan decision maker tapi dia udah ada knowledge kesana dan bisa kalau bisa dikasih kesempatan.
dan secara umur juga dia udah mature enough, experience juga udah mature enough, dan dia bisa dibilang fit juga in term of budget or salary-nya itu juga masuk line sih gitu. Nah jadi makanya kemarin Arya sebenarnya udah harus lebih cepat kita coba lagi, karena dari sisi itu yang aku bilang yang ada rankingnya tuh, yang ada rankingnya. Nah dia rankingnya di mana dia pengen jadi tangan kanan dan pengen juga ngembangin ide-ide dia. Soalnya kan nggak nutup kemungkinan, let's say ya kedepannya ibu sama bapak ada plan apa nih, dia bisa nyampur tangan dalam plan. Menurut saya better kayak gini deh. Nah kan idenya ditampung. Sedangkan kalau misalnya yang kerja di corporate atau yang di perusahaan orang, atau yang ada line manajernya lagi, supervisor lagi, VP-nya lagi gitu kan, ide dia mungkin nggak bisa langsung Nggak setinggi ya. Benar. Nah karena itu dia coba dan pengen juga nih coba di sini gitu. Dan ini kan masih bisa dibilang raw idea, dalam artian belum ada execution gitu kan Bu. Nah itu di mana expertise dia bisa bikin bisnis run, karena ya dia dan owner itu tektokan bareng gitu. Owner perlu apa dia bantu, dan di saat dia perlu apa owner juga support gitu. Jadi dua arah gitu sih Pak. Memang sih kalau misalnya bisa dibilang untuk sekarang skopnya banyak banget dianya. Cuman dia nggak masalah kalau misalnya lebih ke arah I will effort as much as you give me gitu loh. Istilahnya kayak kalau misalnya diokekan juga, dia bakal coba kerja keras juga kan. Itu sih Pak, lebih ke arah itu sih. Tapi kalau